Fitri masih di mute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat ilahi Robbi atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat waktu luang. Sehingga kita bisa hadir di sini bertolabul ilmi di pengajian virtual Majelis Ilmu Salsabila. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada yang mulia Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakillah khair kepada uti-uti yang telah hadir dan alhamdulillah telah hadir bersama kita di sini Pak Ustadz Doni Amir. Jazakumullah khair Pak Ustadz atas kehadirannya. Oh iya. Pak Ustadz akan menyampaikan tema yang telah disampaikan dan dilanjutkan dari minggu yang lalu ya Pak ya, tentang cara doa bekerja. Ternyata ada syarat dan ketentuannya yang berlaku ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tahu apa itu syaratnya dan apa yang diinginkan oleh Allah. Rabu lalu Pak Ustadz juga sudah menyampaikan kebahagiaan di dunia, hasanat di dunia, kemudian perbuatan-perbuatan apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan doa yang dikabulkan Allah, mengubah diri dan kemudian membuang sifat iblis. Itu baru takabur Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz bisa menambahkannya hari ini. Kemudian Pak Ustadz juga menjelaskan ada tentang nilai-nilai anti takabur yang menjadi karakter dari orang-orang Skandinavia. Janteloven ya Pak Ustadz. Bagus sekali. Iya. Baiklah, kita buka pengajian ini dengan membaca Ummul Kitab. Semoga pengajian ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Kita bisa mengambil hikmahnya, pelajaran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian pembukaan dari kami persilahkan Pak Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalam ala al-mab'utsur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah serta pengurus dari Majelis Ilmu atau Majelis Taklim Salsabila, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita, yang memberikan kepada kita semua yang kita rasa, yang kita punya sampai detik ini. Jadi sebetulnya kita tidak punya apa-apa kecuali itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting bagi kita agar senantiasa kita menyadarkan diri ini bahwa memang kita tidak punya apa-apa, semua adalah pemberian Allah. Sampai pada saatnya nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, mudah-mudahan kita meninggalkan dunia ini dengan betul-betul membawa kepahaman bahwa semua adalah milik Allah, kita hanya diberi saja. Namanya adalah husnul khotimah, mati yang seperti itu. Di husnul khotimah itu sederhana. Ketika kita sadar bahwa semua milik Allah, itulah husnul khotimah. Kita mati dengan keadaan seperti itu, maka insya Allah husnul khotimah.
Salam dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, kedua hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah untuk terus belajar, terus mengamalkan, terus kita mendakwahkan nilai-nilai yang beliau SAW telah ajarkan bagi kehidupan kita di atas dunia ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon izin saya men-share screen di layar ibu-ibu, mudah-mudahan bisa disaksikan dengan baik, dengan jelas. Lanjutan pembahasan kita di pertemuan yang lalu, yaitu bagaimana pola kerja dari doa. Ya, doa ternyata memiliki pola kerjanya tersendiri. Kita sudah bahas bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum atau seseorang sampai dia mengubah dirinya sendiri, sampai dia mengubah jiwanya, maksudnya sampai dia mengubah karakternya. Ya, filosofinya seperti tutup gelas. Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, Bapak Ibu yang ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Nah, kita lanjutkan, kita sudah bahas bahwa yang menutup atau yang menjadi tutup, ya, istilahnya seperti tutup gelas itu adalah sifat iblis, karena iblis adalah satu-satunya makhluk yang sudah terlaknat oleh Allah selama-lamanya. Sehingga siapa yang ikut sifat iblis otomatis juga ikut kepada jalan tidak dirahmati Allah atau terlaknat dari Allah, walaupun levelnya tentu tidak seperti iblis, tapi ikut. Nah, gitu ya. Itulah yang menutup doa tadi, walaupun dituangkan, ibaratnya dituangkan ke dalam gelas itu air, tapi selama dia ditutup maka dia tidak akan masuk. Nah, kita sudah mempelajari satu sifat, ya. Ini ikut iblis tuh, ya, surat ke-7 ayat 18 di layar ibu, ya. Jadi kalimatnya kan laman tabi'aka minhum, kalau ada yang ikut, ya. Atau boleh kita bacakan dulu Bu, ini merefresh sedikit, ya, surat ke-7 ayat 18. Ini penting sekali. Jadi iblis itu ngajak ngikut gitu, ya. Lah kalau kita ngikut berarti kita ngikut semuanya. Kalau kita ngikut sifat iblis berarti kita ngikut, terkena juga, tutup itu tadi. Nah, jadi percuma, bukan percuma itu artinya gini, kita doa bolak-balik, tapi kalau gelasnya nggak dibuka maka tidak masuk. Ya. Mohon bantuan untuk kita membacakan surat ke-7 ayat 18 sedikit saja, mengulang dari pertemuan lalu. Silakan. Siapa? Ya, sobat saya ya Pak Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya, barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Terima kasih Bu Fitri. Jadi, kata Allah kepada iblis, ketika iblis diusir, qala khruj minha maz'uman madhura. Nah, keluarlah kamu dalam keadaan tercela. Tercela itu artinya tertutup tadi. Jadi nggak masuk berkah Allah, ampunan Allah, semua nggak masuk lagi. Nah, tapi kalimat berikutnya ini penting. Laman tabi'aka minhum, lamnya ini lam taukid, ya. Sungguh-sungguh siapapun yang mengikuti kamu, lah ini. Mengikuti itu kan nggak harus, umpama dia ada 10 kriteria, nggak harus 10-10-nya. Satu pun itu mengikuti. Ini penting untuk kita renungi ini. Ya, jadi umpama iblis tuh katakan 1-10 gitu, ya. Enggak 10 pun, 1 pun itu mengikuti, ibu-ibu yang dirahmati Allah. 1 pun mengikuti. Walaupun ikutnya kan level 1, tapi ngikut juga gitu. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannam minkum ajma'in. Saya akan penuhi jahanam itu, kata Allah, dengan kalian semua. Kalian itu iblis dan siapapun yang mengikutinya. Nah, jadi di akhirat masuk jahanam, di dunia tertutup dari doa. Nah, dia seperti iblis. Jadi dia berusaha mati-matian supaya kita ikut dia. Gitu. Nggak 100% nggak apa-apa, tapi ikut aja. Gitu, ya. Nah, oleh karenanya kita sudah bahas dari 4 karakter iblis, yaitu takabur yang pertama. Ya, jadi sudah kita bahas bagaimana kalau kita buang sifat atau karakter ini, maka rahmat Allah itu mengucur deras, bahkan tidak kepada bukan Islam pun Allah berikan juga kebaikan, walaupun kebaikannya di dunia saja. Contoh
yang sudah kita bahas lalu, yaitu negara-negara Skandinavia. Jan Eloven nama prinsip mereka itu. Kalau diperhatikan prinsip ini anti takabur. Artinya mereka mengikuti Quran dalam hal ini, cuma mereka nggak sadar aja. Kita juga nggak sadar kalau ternyata mereka mengikuti Quran. Nah, kebaikannya di dunia mereka dapat. Negaranya sejahtera. Negara Skandinavia itu, walaupun tidak sampai akhirat gitu kan, kebaikannya cuma di dunia saja. Apalagi kalau kita yang mengamalkan, wah dunia dapat, akhirat juga dapat. Nah ini. Oke, sekarang kita ke sifat yang kedua. Masya Allah, ini sifat luar biasa ini. Namanya victim mentality. Orang sering mengenal istilah playing victim, gitu ya, bermain menjadi victim. Ya, jadi dunia ini kan peran sebetulnya ya, seperti lagunya Ahmad Albar tuh ya. Dunia ini panggung sandiwara. Setiap kita mendapatkan peran gitu ya. Tinggal kita memainkan peran yang mana dalam kehidupan kita ini. Iblis memainkan peran menjadi victim. Victim mentality, mentalnya itu jadi victim dia. Mana dalilnya? Surat ke-7 ayat 16. Ya, silakan kita bacakan terjemahnya, Bu. Ini ada juga di depan itu biar. Silakan. Saya boleh, Mbak Rasa? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Ya, terima kasih Bu Hani. Jadi ketika iblis dikeluarkan Allah dari surga, karena dia nggak mau sujud, nggak mau ikut perintah Allah, ibu-ibu ya, maka iblis tuh bilang, ini gara-gara Allah. Ini gara-gara takdir Allah. Ini karena Allah membiarkan saya. Ini karena Allah menghukum saya. Gitu. Kalimatnya, qala fabima aghwaytani. Ini aghwaytani, ya Allah, karena engkau telah membiarkan, menghukum, menakdirkan saya tersesat, itu. Maka saya akan menggelincirkan anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus. Tapi kalimat ini luar biasa, menunjukkan bahwa iblis itu nggak merasa salah. Dia merasa jadi korban. Korban apa? Korban takdir Allah. Korban hukuman Allah. Korban pilihan Allah. Nah, gitu. Nah, ini sifat ini jelek sekali, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini betul-betul bertentangan dengan sifat yang dimiliki Nabi Adam. Ya, nah, belum masuk nanti pada sifat Nabi Adam. Kalau orang punya sifat seperti ini, victim mentality, maka keimanannya tidak diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh di dalam Al-Quran ya, ini bahaya sekali. Contoh orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu tinggal atau hidup bersama Rasulullah dan masuk Islam mereka. Terus mereka bilang, saya sudah beriman, kata mereka. Kan mengklaim keimanan, ngaku-ngaku beriman gitu ya. Kata Allah, kalian belum beriman. Nah, kenapa keimanannya itu belum di-approve oleh Allah, padahal tinggal bersama dengan Rasulullah, Rasulullah ada di tengah mereka, karena mereka punya victim mentality. Nah, coba kita bacakan dulu klaim mereka, yaitu pada surat 49, Al-Hujurat ayat ke-14. Silakan. Ya, baik, saya baca Ustadz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman, tapi katakanlah, kami telah tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Ya, terima kasih Bu Gembala. Jadi kalimatnya qalatil a'rabu amanna. Mereka bilang kami sudah beriman. Kata Allah, kul lam tu'minu, belum, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Aslamna itu sebetulnya Islam ya. Kalau di sini diartikan kami telah tunduk, tapi sebetulnya kalau kalian bilang diri kalian sudah Islam, oke, itu oke, nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau iman, no, belum. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam diri kalian. Kenapa belum masuk iman kepada diri kalian? Kita mundur satu surat, sekarang surat 48. Kalau tadi ayat 14, sekarang ayat 15. Ya, 48 ayat 15. Surat Al-Fat ayat 15. Di sini kita akan temukan
Mereka punya sifat victim mentality sehingga keimanan itu tertutup. Mereka tidak diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ya, saya baca ya Ustadz ya. Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah kamu sekali-sekali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah Allah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki pada kami. Bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali. Iya, terima kasih kemudian. Jadi gini, orang Arab Badui tadi giliran perang nggak mau ikut, ya maka kalimatnya saya pun mukhallafun, tertinggal itu maksudnya tertinggal nggak ikut perang. Tapi begitu mau ngambil rampasan perang, mau bagi-bagi rampasan perang, izan tolaktum ila maghanima litakhuzuha zaruna nattabi'ukum. Begitu mau ngambil rampasan perang, mereka minta ikut, bagi dong rampasan perangnya, gitu ya. Kami ikut deh sama kalian. Nah, kata Allah, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka mencoba mengubah aturan Allah. Qul, katakan kepada mereka, ini kalimatnya, qul, katakan kepada mereka, lan tattabi'una, nggak boleh, kalian nggak boleh ikut sama kami, nggak boleh dibagi. Kenapa? Qala Allahu min qablu, demikianlah Allah telah menetapkan hukumnya. Nah, kemudian Allah mengatakan informasi kepada Rasulullah dan para sahabat di sini, kata Allah begini, fasayaqulun, nanti orang Arab Badui itu akan ngomong begini, kata Allah, bal tahsudunana. Nah, kata Allah, nanti orang Arab Badui itu waktu nggak diajak, waktu nggak boleh ikut, mereka bakal bilang gini, Allah bilang aja kalian itu dengki sama kami, mentang-mentang kami orang kampung nggak diajak, mentang-mentang kami orang bodoh nggak diikut sertakan, mentang-mentang kami nggak, nah, bal tahsudunana. Padahal salahnya salah mereka sendiri. Perang nggak mau ikut, tahu-tahu begitu bagi rampasan perang minta ikut. Loh, nggak boleh ikut. Kalian begitu untuk bagi-bagi rampasan perang. Kenapa? Kalian nggak mau ikut waktu perang kok. Memang begitulah aturan Allah. Tapi kalau ditegakkan aturan itu kepada mereka, mereka membalik tudingan bal tahsudunana. Tahsud itu diambil dari kata hasad, dengki. Allah bilang aja kalian memang nggak suka sama kami. Mentang-mentang kami orang kampung, nah, kira-kira begitu ya kalimatnya itu. Jadi yang salah tuh orang lain. Karena itulah iman mereka tadi, klaim keimanan yang mereka bilang tadi ditolak oleh Allah. Kalian belum beriman. Kalau Islam sudah. Kenapa? Punya victim mentality. Wong victim mentality ini sifat iblis kok. Sama tadi kan, seperti tadi kan. Seperti surat ke-7 ayat 16 tadi. Begitu dia nggak mau sujud, yang disalahin Allah. Kata dia begini, qala falima aghwaytani, ya Allah karena engkau mentakdirkan saya tersesat, oke. Gitu. Jadi dia nggak salah, yang salah Allah gitu. Karena itu tidak diterima imannya ibu-ibu. Ini ini sangat sublim, sangat laten, bahayanya tuh ada di dalam diri kita. Paling enak tuh emang nyalahin orang lain. Gitu. Nyalahin kondisi, nyalahin keadaan. Enak banget. Karena lebih mudah gitu ya, daripada mengkoreksi diri, mengubah diri. Tapi itu adalah sifat iblis. Nah, ibu-ibu, inilah bedanya iblis dan Nabi Adam. Walaupun sama-sama berbuat dosa, berbuat kesalahan di surga, sama-sama terusir dari surga, bedanya Nabi Adam tidak menyalahkan iblis alias tidak mau victim mentality. Padahal yang godain Nabi Adam itu iblis. Sementara iblis waktu nggak mau sujud nggak ada yang godain, dia itu pilihannya sendiri aja. Justru Nabi Adam bersikap kesatria bersama dengan istrinya, berdua mereka mengatakan kalimatnya ini, kalau ini saya bacakan langsung aja, ayat 23-nya dari surat yang sama, surat ke-7, qala Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami yang zalim ya Allah. Betul iblis menggoda. Betul ada ini, betul ada betul ada ini. Tapi ini jadi pelajaran buat kami. Kalau kami tidak mau, tidak bisa. Kalau kami tidak lengah, tidak bisa. Kalau kami tidak ini, tidak bisa. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Nah, ini jarang dikupas nih, tapi maksudnya gini. Taghfir itu untuk masa lalu. Dosa di masa lalu kan, wa illam taghfir lana, ya Allah ampuni masa lalu kami, wa tarhamna itu untuk masa depan.
ibu-ibu. Ya Allah, jadi kira-kira kalau kalimatnya agak diubah sedikit, ya Allah, tolong ampuni masa lalu saya dan ajarkan masa depan saya supaya engkau rahmati masa depan saya itu karena sudah engkau ajarkan. Tarhamna, itu maksudnya doa ini, Bu, ibu-ibu. Dan ketika kita membaca doa ini, harusnya tertanam di dalam benak kita, kepingin tidak mau lagi digerogoti oleh victim mentality. Pengen kesatria. Kesatria itu zolam dan anfusan. Kalau terus gini, wah Ustadz, tapi memang betul dia menzolimi seperti iblis kan? Memang betul iblis yang menggoda Nabi Adam. Gimana dong kalau nggak disampaikan itu? Itu urusan Allah sama dia. Dia nggak akan bebas dari itu, ibu-ibu. Umpama ada yang menzolimi kita, umpama ya, di dunia ini. Terus kita pilih, saya tidak mau jadi victim. Misalkan, saya pengen berubah lebih baik, mengkoreksi diri saya. Nah, orang yang menzolimi kita itu tidak akan terbebas juga dari tanggung jawab dia, tidak. Sama sekali tidak. Itu urusan dia kepada Allah. Bukan berarti kita seperti Nabi Adam nih. Bukan berarti kalau Nabi Adam nggak bilang seisi Quran tuh nggak ada ya, ibu-ibu. Nabi Adam satu kali pun tidak pernah menyalahkan iblis. Padahal kisah Nabi Adam, Siti Hawa ini serta iblis ini berulang 5 kali dalam Al-Quran di berbagai tempat. Tapi tidak pernah sekalipun Nabi Adam bilang gara-gara iblis saya digodain. Kalau nggak digodain saya nggak terperosok. Nggak pernah, ibu-ibu. Jadi tidak ada urusannya. Orang itu biarin aja, dia urusannya sama Allah tidak akan hilang. Tapi kita ini menang di dalamnya. Dapat 2, taghfir lana wa tarhamna. Itu emang susah ya untuk melepaskan, itu susah gitu karena jelas-jelas iblis menggoda Nabi Adam itu jelas-jelas gitu ya. Bermental kesatria Nabi Adam, maka Nabi Adam dapat reward ini yang harus selalu kita pegang nih ibu-ibu ya. Nabi Adam tuh dapat reward yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua, surat kedua ayat 37. Sebelum dibacakan artinya, kalimat Arabnya gini. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Kata-kata talaqqa itu artinya diajarkan langsung. Talaki, ada metode membaca Quran namanya talaki. Yeah. Itu gini, gurunya di depan muridnya. Coba kamu katakan atau makhorijul huruf H misalkan. H ya harus ada harus ada rasanya di atas tenggorokan kamu. H beda dengan H. Kalau H di bawah ya. Kalau H, nah itu talaki namanya. Jadi Nabi Adam adalah satu-satunya makhluk, satu-satunya manusia yang pernah ditalaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu keistimewaan yang luar biasa justru setelah beliau diusir dari surga. Kenapa? Karena tidak mau jadi victim. Ibu. Tidak mau jadi victim, sementara iblis terlaknat. Kenapa? Karena memilih jadi victim. Ya. Kalau ibu-ibu pengen disayang Allah seperti Nabi Adam, walaupun levelnya tidak akan sampai seperti itu, tentu saja, maka dalam setiap kesempatan, ambil kesempatan itu untuk menjadi kesatria. Tenang aja, orang yang zalim ke kita tuh nggak akan selesai kok mereka juga. Mereka akan punya tanggung jawabnya sendiri, tapi kita melihat kezaliman yang orang lain berikan ke kita itu sebagai peluang ya, untuk mendapatkan tempat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mau menjadi victim sebagaimana yang dicontohkan Nabi Adam. Apa ibu? Ibu-ibu, maaf Bapak Ibu lagi deh. Masih kebawa ada ya. Jadi fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin, diajarkan sebuah kalimat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat itu diterima taubatnya. Tadi surat ke-7 ayat 23 tadi, diampuni dosanya, diterima taubatnya, dirahmati ke depannya dengan kalimat itu. Gitu. Jadi disayang betul oleh Allah tuh, dia dibimbing betul beliau dan istrinya Siti Hawa. Nah, saya makanya gregetan ini kalau bawa jamaah umroh itu, selalu saya bilang nanti kalau kita ke Jabal Rahmah gitu, Padang Arafah itu, awas, hati-hati. Pelajarannya itu bukan cinta lama bersemi kembali lah, itu CLBK. Kadang-kadang ibu-ibu tuh suka pernah lucu tuh, Ustaz, besok kita
ziarah ke Jabal Rahmah ya? Iya Bu, gitu. Kenapa? Enggak, ini saya mau bawa anak gadis saya biar berdoa di sana. Kenapa? Biar jodohnya cepet. Loh, Ibu tahu dari mana itu Jabal Rahmah buat jodoh cepet? Loh, itu kan tempat ketemunya Nabi Adam Siti Hawa, Ustadz. Nah, di situ mereka bersatu lagi, berjanji setia lagi. Ya betul, tapi kan pelajarannya bukan itu. Bukan CLBK, gitu ya, cinta lama bersemi kembali. Bukan. Setelah terpisah sekian tahun, wah, saling melepas rindu, apa bukan itu. Itu memang iya ketemunya di situ, tapi pelajarannya ini. Untuk tidak mau jadi victim. Nah itu, jadi pulang umrah tuh mesti ada di kepala kita, saya nggak mau lagi jadi victim. Nah, supaya apa? Supaya dapat tempat spesial di sisi Allah. Gimana orang yang menzalimi saya? Tenang aja, Allah tuh nggak, argonya tetap jalan kok, tenang aja, nggak akan lewat gitu ya, sedetik pun, sepeser pun itu ya. Istilahnya kalau kita dizalimi dalam soal keuangan, sepeser pun itu nggak akan lepas dari sisi Allah gitu. Tenang aja. Tapi kitanya menang, ya, jadikan dia kesempatan untuk kita meraih tempat spesial di sisi Allah. Oke, sekarang kita coba lihat dari hasil rekap, saya merekap dari berbagai sumber, ciri-ciri victim mentality. Nah, ini ciri victim mentality supaya kita ngerti masih ada victim mentality nggak di kita. Ya, ini terus terang otokritik buat saya juga dan buat kita semua ibu-ibu, agar kita tuh punya tempat spesial di sisi Allah ya. Ya, jadi mohon maaf, pasti kita ada. Saya merasakan gitu, pasti kita ada. Ya, tapi ini demi kebaikan kita. Yang pertama, orang yang victim mentality itu secara terus-menerus, konstan akan menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi, menyalahkan keadaan. Nah, gimana kalau di awal-awal? Oke, kalau di awal-awal sudah menyalahkan orang lain, apa belakangan baru belajar, sudah, itu sudah mantap. Ya, namanya juga manusiawi. Di awal-awal kalau kita tuh terbawa suasana, terbawa rasa sedih, wajar. Tapi jangan berlarut-larut. Ya, mari kita raih tempat spesial di sisi Allah justru dengan adanya istilahnya kezoliman atau apapun itu yang terjadi kepada kita. Nah, jadi terus ya, ini makanya ada kalimat terus. Jadi susah banget ya. Masih aja menyalahkan orang lain setelah sekian lama gitu ya. Masya Allah. Itu namanya victim mentality. Salah satu ciri utama victim mentality. Yang kedua, lama-lama akan tumbuh pikiran. Nah, ini bahaya nih kalau udah tumbuh pikiran. Life is against me. Nah, ini bahaya sekali. Padahal hidup ini mazra'atul akhirah. Hidup ini ladang akhirat. Sesuatu yang terjadi kepada kita, kezolimankah, musibahkah, apapun itu modal. Itu ibarat ladang yang Allah berikan, silahkan, Doni, kamu tanam ladang ini. Tanam padi kah, tanam apa, palawija kah, tanam ini kah, tanam itu, silahkan. Nah, gitu. Tapi kalau mental kita victim mentality, maka kita selalu akan merasa life is against me. Berikutnya, berpikir dan bersikap sinis dan pesimis kepada orang lain, kepada kondisi, kepada keadaan, pesimis aja, sinis aja, gitu ya. Padahal sesuatu itu kita belum nggak ada yang pasti sesuatu itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi, Ibu, ya. Nggak ada yang pasti sesuatu itu, gitu ya. Tapi kalau victim mentality selalu sinis dan pesimis, makanya nanti sifat ketiga iblis nanti berikutnya ini adalah berasal dari sinis dan pesimis ini. Ya. Oke, lanjut. Berikutnya, orang yang punya victim mentality itu jadi melihat hidupnya itu sebagai tragedi yang dramatis, dan biasanya dia akan memblow up apa yang terjadi kepada dia itu melebihi porsi yang sebenarnya. Tentu kita boleh bercerita kepada orang untuk meminta tanggapan, meminta saran tentang apa yang terjadi kepada kita. Tapi kalau kita melebih-lebihkan dari porsi yang sebenarnya, gitu, maka itu ciri kita victim mentality, Ibu. Jadi porsinya segitu ya segitu aja, gitu loh ceritanya, gitu kan. Dan nanti kalau kita melebih-lebihkan, justru kita jauh dari solusi, gitu, karena karena berlebihannya kita tadi. Berikutnya, orang victim mentality itu akan berpikir bahwa orang lain itu memang berniat menyakiti dirinya, menzalimi dirinya, ya. Jadi
berpikir seperti ini bahaya, karena nanti akan ketularan ke orang lain yang nggak punya niat seperti itu pun akan dia berpikir begitu gitu ya, kalau diteruskan ya pikiran itu. Berikutnya, nah, orang yang victim mentality itu tidak bisa move on ya, jadi masih di situ aja dia gitu ya, masih di situ aja. Saya sering cerita ke jamaah itu ya, ada nenek-nenek usia sudah 80 sekian masih berantem sama adiknya yang usia 78 kalau nggak salah gitu ya. Apa yang diberantemin? Apa yang menjadi persoalan? Itu adalah peristiwa yang terjadi 35 tahun yang lalu. Jadi nggak move on dari 35 tahun yang lalu itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Masih di situ aja. Berantem sampai, wah macam-macam, sampai ngomong segala macam. Sampai itu. Nah, jadi luar biasa. Itu istilahnya reliving the past pain. Jadi hidup terus di situ. Ya menjalani kehidupan. Kan sakit ya. Masa lalu itu kan sakit di dalam hati itu. Tapi kalau kita nggak bisa move on, ya kita ada di situ terus. Sakit terus gitu. Ya saya ada seorang ibu kena stroke gitu. Karena dia ditipu lah kira-kira itu ya. Saya pernah cerita juga kalau nggak salah di Salsabila ini. Ada pasangan suami istri sama-sama bekerja, sudah berniat mereka, yuk kita kumpulin nanti uang pensiun, kita pertama berangkat haji, anak, mantu, cucu semua berangkat haji. Yang kedua kita beli rumah di kampung, kemudian memperbaiki masjid, terus kita berdakwah, pokoknya cita-citanya sudah tersusun rapi. Tahu-tahu beberapa tahun sebelum sudah pensiun nih, beberapa tahun sebelum berangkat haji, ada ustadz yang menawarkan investasi lah kira-kira begitu. Istrinya udah nggak mau tuh, kata istrinya udah nggak usah gitu ya. Tapi suaminya kekeh juga, akhirnya ya udahlah duitnya 70% dimasukin ke situ. Karena kata suaminya ini nanti setahun balik kok, ini kok gampang kok, bla 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 bla. Akhirnya bertahun-tahun nggak ada hasilnya. Sampai minta gini sampai sana, wah luar biasa. Akhirnya apa ujungnya? Istrinya stroke. Nah saya bilang pasti karena itu tuh Pak, saya bilang gitu ya. Nah tolong sampaikan ke istri dan juga ke bapak, kan sayang kalau kita reliving the past ini, ingat-ingat terus kan sakit. Akhirnya apa? Kalau sudah stroke gitu nggak bisa main sama cucu gitu ya, nggak bisa menikmati yang masih ada gitu. Nggak bisa lagi ikut pengajian sama ibu-ibu yang lain karena sudah harus di rumah sakit, dia harus di kursi roda macam-macam gitu. Nah sekarang sudah begitu, sudah nikmati apa yang masih Allah berikan kepada kita. Jangan lagi hidup di masa lalu itu, sakit pasti. Kembali lagi ke situ, cita-cita sudah dibangun sedemikian rupa, tahu-tahu ambiar dengan investasi yang tidak kembali itu ya. Saya bilang, duitnya gimana Ustaz? Kalau Bapak mau minta, silahkan. Harus Bapak lapor polisi, segala macam. Tapi di dalam sini Bapak sudah menang dalam hati, gitu ya. Jangan kalahnya 2 kali, gitu. Istilah saya ya, kalah 2 kali. Kalau duitnya mah di dunia nggak kembali, di akhirat pasti kembali kok, gitu ya. Allah tuh tidak akan lengah 1 peser rupiah pun ya untuk semua hal yang terjadi di dunia ini. Oke, berikutnya. Nah, orang yang victim mentality, symptoms atau gejalanya adalah dalam kondisi yang baik pun dia masih bisa melihat sisi negatifnya. Nah, itu. Jadi betul-betul sesuatu udah baik, udah bagus, pasti dia bisa lihat sisi kurangnya gitu ya. Nah, ini kan bahaya ya. Seperti air dalam gelas, maaf nih ya, saya ada botol minum nih Ibu di depan saya. Ini kalau kita perhatikan, kalau ditanya ke orang tuh jawabannya 2 nih. Gimana menurut Anda botol itu? 1, ada orang yang akan jawab, oh isinya sudah habis tinggal setengah. Tapi ada orang yang akan jawab, oh isinya masih ada setengah. Dua-duanya sama, masih ada setengah dan sudah habis setengah. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana, gitu ya, Ibu yang dirahmati Allah. Yang berikutnya, victim mentality menolak menerima sudut pandang orang lain dari persoalannya. Biasanya akan bilang gini, Ustadz sih enak ngomongnya, Ustadz kan nggak ngerasain. Saya yang ngerasain lah itu. Jadi sudut pandang orang lain nggak bisa diterima oleh dia. Yang berikutnya, nah ini akan merasa paralyzed, lumpuh
tidak mampu mengubah kondisinya, kondisi yang terjadi kepada dia. Ya, dia merasa tidak mampu, tidak sanggup gitu. Itulah lumpuh, maksudnya kelumpuhan ketidaksanggupannya ya, bukan lumpuh fisiknya tapi ketidaksanggupannya. Berikutnya, orang yang victim mentality akan merasa diserang ketika diberikan kritik yang membangun kepada dia. Ya, jadi kritik seperti apapun itu akan merasa diserang dia. Berikutnya, dia percaya bahwa orang lain atau keadaanlah yang bertanggung jawab atas kehidupan yang tidak enak yang sedang dia rasakan saat ini, gitu. Nah, ini berbeda seperti Nabi Adam tadi ya. Nabi Adam tidak mau menyalahkan iblis, bukan karena iblis nggak salah, tapi beliau tidak mau jadi victim. Ya. Berikutnya, dia percaya, ini bahaya betul. Dia percaya bahwa orang lain lebih beruntung dari dirinya, Masya Allah. Lu mah enak, lu mah enak, lu mah enak. Semua orang menurut dia enak, cuma dia sendiri aja yang nggak enak gitu ya. Padahal yang Allah beri kepada dia sudah sangat banyak. Persoalan yang terjadi kepada kita tidak signifikan kalau dibandingkan dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Tentu ada kerikil ya, kerikil-kerikil kecil, namanya juga dunia ya. Tapi kan kerikil itu ada di taman yang indah, yang besar ini gitu. Sudah sekian puluh tahun kita hidup enak-enak aja tuh, baru dikasih kerikil sedikit apa kemudian kita berhak mengatakan hidup orang lebih beruntung daripada kita? Masya Allah, ya berbahaya sekali nih victim mentality ini, ya tidak bersyukur ujungnya ya. Dan kita tahu kalau tidak bersyukur maka inna azabillah syadid, Quran surat ke-14 ayat ke-7 itu. Oke, berikutnya kita cepat, yaitu orang victim mentality ini akan menjadikan anak cucu keturunannya atau siapapun yang ada dekat dia juga victim mentality. Karena ini menular ini Bu. Ya menular ini victim mentality. Sikap ini ya. Nah ini jadi kalau orang tuanya victim mentality, anaknya kemungkinan besar akan begitu juga. Kalau dia hidup sama cucunya juga akan begitu juga. Sikap itu ya, sikap victim mentality itu ya, menyalahkan orang lain aja yang salah, kondisi aja yang salah gitu ya. Berikutnya, dia percaya, orang victim mentality percaya bahwa dunia ini menakutkan, berbahaya dan buruk ya, padahal dunia ini tadi mazra'atul akhirah, ladang akhirat gitu ya. Berikutnya, orang victim mentality akan menikmati bertukar cerita tragis dengan orang lain. Nah, itu ya. Udahlah kalau cerita begini pasti lebih lebay gitu istilahnya tuh ya. Padahal sebetulnya porsi yang sesungguhnya tidak sampai segitu juga. Berikutnya, orang victim mentality punya kebiasaan menyalahkan menuduh orang yang dicintainya karena emosi yang sedang dirasakannya. Contoh, bapaknya capek nih, atau ibunya capek, atau kita sebagai orang tua lagi capek kita. Tahu-tahu pulang anak melakukan ini misalkan, atau cucu menjatuhkan anu misalkan gitu. Udah meluap marahnya di situ, keluar semua gitu. Kamu sih gimana sih? Lebay gitu, marahnya lebay. Lebaynya dari mana itu? Lebaynya dari victim mentality-nya sendiri. Padahal sih nggak segitu-gitunya juga gitu kan. Padahal nggak segitu-gitunya juga gitu. Nah, jadi mumpung ada kesalahan dia akan melampiaskan gitu, meluapkan, keluar semua di situ. Jadi menyalahkan orang yang dicintainya karena emosi yang sedang dia rasakan. Berikutnya, orang victim mentality akan menginginkan simpati dari orang lain dan akan kecewa ketika orang lain tidak memberi simpati kepada dia. Nah, itu betul-betul ciri victim mentality yang jelas sekali. Berikutnya, orang victim mentality itu sebetulnya takut. Ini bukan tajud, tapi takut ya, salah ketik saya. Takut melakukan perubahan terhadap dirinya sendiri. Karena takut melakukan perubahan, koreksi, checking sama dirinya sendiri tadi itu, makanya dia pilih victim mentality. Makanya lebih enak nyalahin orang lain, makanya lebih enak nyalahin keadaan. Karena sebetulnya dia takut untuk mengubah dirinya. Takut untuk introspeksi kepada dirinya, seperti iblis tadi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau Nabi Adam begitu dia salah, beliau katakan zalamna anfusana, saya salah, langsung. Maka itu berikutnya wa ilam taghfir lana wa tarhamna. Nah, gitu. Wa tarhamna itu perbaikan untuk masa depan. Nah, gimana? Apa salah saya? Evaluasi, koreksi diri. Yang mana kelirunya? Namanya juga kita manusia kan, kita belajar sambil berjalan ya.
menjalani hidup ini kan kita nggak ada briefing sebelumnya gitu ya. Apa ada briefing sebelumnya nanti hidup begini-begini, kan nggak ada. Begitu kita lahir ke dunia ini, kita belajar sambil berjalan. Wajar kalau kita melakukan kesalahan, wajar kalau kita melakukan kekeliruan, tinggal kita harus belajar dengan cepat. Berikutnya, nah, akhirnya orang victim mentality itu akan memandang rendah kepada diri sendiri. Hati-hati ibu-ibu. Ya. Sebetulnya iblis tuh pengen ke arah sini, supaya kita tuh memandang rendah diri kita sendiri. Itu yang terjadi kepada Nabi Adam kan, gitu ya, dan Siti Hawa. Ya, diajak oleh iblis memandang dirinya sendiri, memandang diri kita rendah. Nggak sanggup saya, nggak mampu saya, saya nggak bisa, saya nggak ada itu semua. Itu cuma dalam pikiran kita, ibu-ibu. Pikiran kita itu. Dari mana pikiran itu berasal? Dari iblis. Nah, supaya kita tidak berbuat, supaya kita tidak belajar, supaya kita tidak move on, supaya kita tidak memperbaiki gitu ya. Akhirnya kita jalan di tempat, di situ-situ aja ya. Reliving the past pain tadi itu ya. Merasakan lagi sakitnya masa lalu ya. Oke. Nah, ibu-ibu ya. Kalau minggu lalu kita mencontohkan negara Skandinavia sebagai contoh adalah yang tidak mau takabur mereka. Nah, kalau sekarang kita ambil contoh dari negara besar juga, yaitu Jepang. Jepang itu nggak mau jadi victim, ya, nggak mau jadi victim. Makanya kalau kita baca Al-Quran surat kedua 185, ya, ini saya bacakan aja karena kita ambil awalnya saja. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran, ya. Quran itu hudal linnas. Selain dia hudal lil muttaqin, juga hudal linnas. Nas itu kan manusia secara umum. Nggak dibilang manusia yang beriman di situ, nggak dibilang. Maksudnya begini, siapapun manusianya di atas muka bumi ini, kalau dia mengamalkan Quran, baik dia sadari maupun tidak dia sadari, dia akan dapat kebaikannya, walaupun hanya kebaikan di dunia. Lah, kita melihat Skandinavia di pertemuan lalu, sekarang kita akan melihat Jepang. Harusnya ini kita. Al-Quran itu punya kita kok, gitu ya. Kok mereka mengamalkan, kita tidak, kan gitu. Nah, ini harusnya kita. Oke, bagaimana Jepang itu? Nah, ini ibu-ibu ceritanya begini. Ini tanggal 26 Juli 1945 ya. Sekutu Amerika maksudnya, Amerika, Inggris dan Rusia ketika itu, atau Uni Soviet, ya ini Winston Churchill, kemudian Harry Truman dan Joseph Stalin berkumpul di sebuah kota kecil namanya Potsdam di Jerman tanggal 26 Juli. Mereka sudah berhasil mengalahkan Jerman dan kemudian mereka membuat ultimatum kepada Jepang. Jepang adalah sekutu dari Jerman ketika itu ya. Jepang harus menyerah. Kalau tidak menyerah, kami akan bumi hanguskan, kira-kira begitu. Nah, kemudian tanggal 28 Julinya, sebetulnya ini adalah besoknya, karena selisih waktu antara Jerman dan Jepang, langsung direspon oleh Perdana Menteri Jepang saat itu namanya Suzuki Kantaro. Atas desakan rakyat Jepang, atas desakan semua administrator di Jepang, Suzuki Kantaro mengumumkan Jepang menyerah. Ya, menyerah. Cuma pengumuman itu disampaikan dalam bahasa Jepang dengan kata-kata mokusatsu, mokusatsushi, ya, lengkapnya itu. Mokusatsu itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam bahasa tutur orang Jepang, bahasa tutur itu gini. Bahasa tutur itu misalkan sekarang nih, anak-anak sekarang kalau bilang apa-apa bagus itu bilangnya lucu. Ya. Ih lucu tasnya. Lucu itu artinya bagus. Dia mau bilang, tas itu bagus. Dia bilang itu lucu. Padahal lucu, kalau kita kembalikan ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya bukan bagus. Nah, itu bahasa tutur kita. Nah, di orang Jepang, mokusatsu itu artinya kami menyerah. Kalau dibuka terjemahan kamus, artinya doing nothing. Ya. Silent, nah ini ya, silent contempt. Diam. Atau juga bisa diartikan ignore. Mengabaikan. Ya, mengabaikan itu artinya, yaudah, saya tidak lagi, tidak mau lagi. Menurut orang Jepang, itu artinya menyerah. Lah, rupanya entah gimana. Di Inggris ya, dan di Amerika, ya, rupanya diartikan sebagai ignores. Ini koran terbitan London, ya,
Itu tanggal berapa nih? Ada tanggalnya. Juli tanggal 27 di London ya. Di Jepang berarti sudah tanggal 28 malam gitu ya. Nah, ini ada tanggal di Friday evening. Ya, Friday evening. Japan ignores Potsdam ultimatum to surrender. Nah, begitu diartikan ignoring dalam bahasa tutur orang Inggris dan Amerika, ignores itu tidak sopan. Tidak sopan seperti masa bodoh lah, gitu kira-kira begitu ya dalam bahasa kita itu ya. Artinya tidak sopan dan menantang itu artinya. Nah, makanya akhirnya Ibu yang dirahmati Allah, tanggal 6 Agustus berdasarkan tadi interpretasi tadi itu ya, interpreter, penterjemahan tadi itu, akhirnya dikirimlah bom atom di atas kota Hiroshima tanggal 6 Agustus, disusul 3 hari kemudian di atas kota Nagasaki tanggal 9 Agustus. Total, ibu-ibu diperkirakan ada 300.000 jiwa yang meninggal menurut catatan yang resmi. Kalau yang tidak resmi sampai 1 juta lebih. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sampai sampai terkenal sekali pesawat yang membawa bom atom itu ya, B-29, ya, Boeing 29 itu ya, sampai dulu kita ingat ada sabun B-29 ya. Kalau belum pakai B29 belum bersih nyucinya tuh ya. sekarang ada juga tapi nggak terkenal itu gitu ya. Sampai mengubah wajah dunia dia. Nah, itulah yang disebut dengan mokusatsu tragedi. Ini masih dibicarakan sampai hari ini oleh orang-orang, ya, bahwa ada kesalahan penterjemahan di situ ya. Nah, ada yang mengatakan itu mah bisa-bisanya Amerika aja, emang pengen ngetes bom atom aja tuh mereka tuh, makanya dibilang salah, nah itunya terjemahannya disalah-salahin kira-kira gitu ya. Padahal sebenarnya mereka ngerti yang dimaksud gitu ya. Nah, ada yang bilang begitu, lost in translation of mokusatsu. Nah, ibu-ibu, tapi yang hebat adalah pemerintah Jepang tidak pernah memposisikan diri menjadi victim. Nggak pernah. Tidak pernah ada satu kata pun dari pemerintah Jepang sampai hari ini kira-kira mengatakan, wah itu betul-betul ya, dulu tahun 45 itu kami dibom atom, padahal kami udah nyerah loh. Padahal kami udah begini, udah nggak pernah, ibu-ibu. Nggak pernah. Nah, justru mereka bangkit dengan kata-kata yang sangat terkenal itu, ya, Perdana Menteri mengatakan, ayo kita bangun lagi Jepang dari awal, kumpulkan berapa orang guru yang masih ada, gitu ya, kita akan bangun lagi Jepang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi karena mental inilah kalau kita renungi secara mendalam, Jepang itu memulai membangun lagi dari minus tahun 45 bulan Agustus, kita mulai kemerdekaan kita juga tahun 45 bulan Agustus, tapi kalau kita perbandingkan bagaimana tingkat kesejahteraan orang Jepang dengan kita, orang Indonesia, sangat berbanding jauh seperti langit dan bumi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dugaan saya, hipotesis saya, nah ini ya, kalau saya kuliah lagi, mungkin disertasi saya akan saya sampaikan ini. Hipotesis saya adalah karena Jepang mengamalkan Quran, walaupun mereka tidak sadar, walaupun mereka bukan orang Islam, karena Al-Quran itu hudan linnas, Allah Maha Adil, Allah berikan juga kelebihan kebaikannya, walaupun hanya di dunia. Nah, karena mereka sedang mengikuti apa yang dilakukan Nabi Adam, tidak mau jadi victim. Ibu, tidak mau jadi victim. Ya, mereka bangun dari minus itu. Hiroshima, Nagasaki, lumpuh, hancur. Kita mulai bukan dari minus karena sudah ada bendungan, sudah ada jalan, sudah ada macam-macam. Ya, hasil dari selama perjalanan kita dijajah itu, suruh bangun jalan lah, suruh bangun inilah gitu. Itu sudah bahkan masih ada stasiun kereta yang dipakai sampai hari ini tuh, dari zaman penjajahan itu ya. Ada bendungan, ada pelabuhan, dan lain sebagainya. Ibu-ibu. Nah, itu karena Jepang tidak mau jadi victim. Ya, tidak mau jadi victim. Jadi inilah victim mentality dan bagaimana sifat iblis yang satu ini membuat kita jauh dari rahmat Allah. Makanya doa, kalau punya victim mentality, menutup seperti tertutupnya gelas tadi, tidak masuk. Ibu-ibu. Oke,
Kita lanjut, satu lagi ya, ini udah jam 11. Kalau cukup 4-4-nya, kalau nggak cukup mungkin kita berhenti di poin ketiga. Poin ketiga, ya, atau sifat ketiga dari iblis adalah dendam. Nah, ini luar biasa, Ibu. Ya, jadi ini saya izin membacakan langsung karena ini saya harus sampaikan bahasa Arabnya. Jadi gini, Ibu. Kita perhatikan di surat ke-7 lagi, kembali ke surat ke-7, Al-A'raf ya. Tadi di ayat 12, sebetulnya iblis itu marahnya sama Nabi Adam, satu orang. Maka kalimatnya di ayat ke-12 itu ketika disuruh sujud dia nggak mau, kata Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk, qala ana khairun minhu. Hu itu adalah domir kata ganti orang satu, ya, tunggal. Jadi kata iblis, saya kan lebih baik daripada dia. Dia itu Nabi Adam, satu orang, hu. Dalam bahasa Arab, hu, ya. Tahu-tahu ibu-ibu, begitu dia dikeluarin dari surga di ayat ke-17-nya, kata gantinya berubah. Jadi persoalannya dibawa oleh iblis bukan cuma kepada Nabi Adam doang, bukan cuma hanya kepada Nabi Adam saja, tapi kepada seluruh keturunan Nabi Adam. Kata-katanya berganti jadi gini. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata gantinya jadi mereka. Padahal tadi dia satu orang, gitu ya. Sekarang jadi semuanya kena, gitu. Dibawa semua sama iblis. Artinya apa? Iblis itu dendam. Dendam. Dendam ini luar biasa. Ya, dendam ini kan membuat orang tuh nggak masuk surga. Nah, ini ya. Kita bacakan sekarang surat ke-7, masih surat yang sama, surat ke-7 ayat ke-43. Silahkan, mohon bantuan ibu-ibu membacakan lagi terjemahnya. Ayat 43. Adek mungkin, Dek. Nanti Adek baca, Dek. Baca di screen aja, di screen aja baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-sekali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami membawa kebenaran. Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Iya, baik. Terima kasih, Bu Ade. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini penting ya, ayat ini. Kalimatnya gini, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut dendam dari dalam hati mereka. Nah, awas, ini penting sekali ya. Saya minta waktu untuk sedikit mendalami ayat. Jadi begini, ada dua pendapat mengenai tafsir ayat ini. Yang pertama, dicabutnya dendam itu nanti setelah, jadi orang wafat, meninggal nih, dia masih ada dendam. Nanti sebelum masuk surga dicabut dendamnya. Itu satu pendapat. Nah, pendapat kedua adalah orang-orang yang masuk surga, sebelum mereka wafat, mereka sudah mencabut dendamnya sebelum wafat. Ya, kalau ditanya, saya condong yang mana? Saya condong kepada pendapat kedua. Kenapa demikian? Karena di ayat sebelumnya, ayat 42-nya, mohon izin untuk kita membacakan terjemahnya, silakan. Kalau ini tidak ada di layar, di ayat 42-nya menjelaskan bahwa mereka Allah katakan di situ, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji kecuali memang sanggup. Ya, yang dimaksud itu lanjut pada ayat 43, yaitu sanggup untuk melepaskan dendam. Kira-kira gitu. Coba silakan 42-nya, Bu. Silakan, Bu Hani. Silakan. Ya, auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Terima kasih Bu Hani. Jadi ayat ini bersambung 42-43.
Maksudnya kata Allah tadi, walazina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak akan menguji mereka kecuali yang mereka sanggup. Artinya sanggup mereka melepaskan dendam ini. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kalau tidak sanggup kan berarti nggak akan diuji oleh Allah. Dan itu maksudnya di dunia, gitu kan? Nah, jadi mohon perhatian baik-baik ibu-ibu. Di sini adalah modal untuk masuk surga. Bahasa saya kepada para jamaah itu, kalau ada di antara kita yang bercita-cita masuk surga, mari kita inventarisir dendam dan kita selalu berusaha untuk mencabutnya sebelum nafas kita dicabut oleh Allah. Itu ibu-ibu. Ya, ini penting sekali. Jadi jangan ambil resiko ya, jangan ambil resiko dengan memahami ayat ini. Misalkan ini maksudnya nanti Ustadz, nggak apa-apa kita mati belum bisa bawa lepas dendam, nanti juga di sono di akhirat diadukan. Jangan ambil resiko itu. Khawatir kita kalau itu salah pemahamannya, karena pada ayat 42-nya Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu. Artinya kita bisa kok melepas ini. Lagi-lagi, awas, jangan pernah berpikir, enak banget dia Ustadz kalau saya maafkan. Enggak ada urusannya itu. Itu mah dia tetap akan bertanggung jawab ke hadapan Allah. Cuma kitanya ya akan punya peluang untuk bisa jadi penghuni surga, untuk bisa punya syarat ya. Syarat sudah terpenuhi untuk jadi penghuni surga. Jadi ciri penghuni surga adalah no dendam atau bersih dari dendam. Ibu-ibu perhatian sedikit lagi. Kata-katanya naza'a ya, naza'a, awas, jangan keliru. Naza'a itu artinya cabut. Nah, ini penting. Cabut. Nah, kenapa penting begini? Banyak yang ke saya tuh, Ustadz, saya sih sudah maafin dia itu Ustadz. Tapi kalau ketemu, aduh saya belum bisa deh. Gitu ya. Itu belum cabut namanya itu, Bu. Ya, belum cabut itu, baru potong doang itu. Ya. Jadi kalau pohon itu kita potong, pohonnya sudah nggak ada, tapi akarnya masih ada. Walaupun sedikit, dia akan tumbuh lagi. Nah, jadi ada orang bilang, forgiving but not forgetting. Loh, itu nggak sesuai dengan konsep Islam. Memang tidak forget, artinya peristiwanya masih teringat. Tapi forgiving-nya itu sudah membuat kita, sudah nggak ada lagi gitu. Artinya sudah forget secara emosinya sudah forgetting gitu. Forgiving is forgetting gitu. Harusnya begitu. Di dalam Islam itu forgetting itu kan yang dimaksud bukan peristiwanya tapi emosinya kan ya. Jadi kalau dibicarakan peristiwa itu sudah tidak ada emosi lagi. Kalau ketemu dengan orangnya, ketemu dengan biasa, sudah ikhlas, sudah tidak ada itu namanya naza'a. Cabut seakar-akarnya, akar yang halus, akar yang ini harus kecabut semua. Bukan cuma potong saja. Kalau potong saja dia tumbuh lagi nanti. Ibu, ya, tumbuh lagi. Maka itu cabut kalimatnya ya. Mohon perhatian. Ini modal kita masuk surga, Ibu. Tenang aja. Ya, kita nggak rugi kok kalau kita mencabut dendam ini. Kita nggak rugi kok kalau kita menjadi baik gitu ya. Yang dia lakukan kalau memang itu salah di sisi Allah pasti akan dipertanggungjawabkan juga. Allah tidak akan lengah ya. Oke. Nah, demikian pula doa yang sering kita baca, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yaitu surat Al-Hasyr ayat ke-10. Ya, langsung aja saya baca nih biar waktunya cepat. Kalimatnya begini. Walazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil. Nah, ghil itu dendam. Sama seperti tadi ya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil tadi. Coba kembali sebentar ke 43 tadi. Nah, ghil itu dendam. Nah, jadi dendam tercabut dan kita diajarkan juga untuk berdoa walazina yaquluna rabbana walazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil, dan jangan jadikan dalam hati kami dendam, terutama bagi orang-orang yang beriman ya. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Oke, Ibu. Ya, kita cepat ke nomor 4. Di dendam nomor 3 ya. Nomor 4, dusta. Nah, ini sifat iblis alias bohong, alias bokis. Dusta alias bohong alias bokis. Mana dalilnya? Quran surat ke-7 tadi masih yang sama ayat ke-20 ya. Mungkin langsung aja saya bacakan kalimat Allah begini.
Fawaswasa lahuma syaiton. Setan tadi setelah diusir oleh Allah dari surga, dia mewaswaskan kepada keduanya, maksudnya Adam dan Hawa. Fawaswasa lahuma syaiton liyubdiya lahuma mawri'anhuma min sawatihima, agar nanti kalau terperosok ke dalam dosa, Adam dan Hawa itu akan terbuka pakaiannya, artinya terbuka auratnya gitu ya. Tapi maksudnya begitu. Maksudnya begini. Waqala, iblis berkata kepada keduanya. Nah, perhatikan kata-katanya. Waqala manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Jadi iblis mengarang, menciptakan kata-kata yang sebetulnya nggak ada. Ya, iblis bilang gini, Adam, Hawa, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kamu tahu nggak kenapa Allah melarang kamu deketin pohon ini, tahu nggak? Nah, kenapa emangnya? Kira-kira begitu ya. Karena pohon ini bisa bikin kalian tinggal abadi di surga ini dan bikin kalian menjadi hebat seperti malaikat-malaikat yang kalian lihat. Ini kebohongan iblis. Maka itu pada ayat berikutnya, ayat 21-nya, Ibu-Ibu, mohon dibacakan kalau ini tidak ada di layar. Ayat 21-nya, kalimat bahasa Arabnya, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Nah, silakan Bu, terjemahnya. Mbak Tuti, mungkin baca Mbak Tuti. Ini 21 ya? Iya, 21 Iya. Bu. Iya Mbak Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia atau setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu. Nah, iya. Terima kasih Bu Tuti. Jadi iblis bahkan bersumpah, wa qasam itu artinya sumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Jadi kebohongannya dua kali lipat. Pertama, dia menciptakan kata-kata yang tidak ada. Yang kedua, dia bersumpah. Dia bersumpah bahwa dia hanya memberi nasihat kepada Adam dan Hawa, padahal niatnya adalah menjerumuskan Adam dan Hawa. Nah, jadi dua step kebohongan ini, ya, inilah sifat iblis, Ibu-ibu. Kalau saya ditanya, ya, dari keempat sifat ini, mana yang paling bahaya? Menurut saya yang nomor 4 ini. Karena ini dianggap sepele sekarang. Nanti akan menjalar kemana-mana yang lain, sifat ini. Nah, oleh karenanya Allah itu menekankan bahwa dusta itu nggak sepele. Quran surat As-Saff ayat 2 dan 3, surat 62. Boleh kita bacakan terjemahnya, Bu. Silakan. Surat 60. Bukan 62, 60 ini. 61, maaf ya, bukan 62. 61. Sebelahnya. 62 Al-Jumu'ah. 61 ayat 20 dan 23. Ya. Silakan Kak Ida. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Iya, terima kasih Bu Ida. Jadi kalimat Allah, wahai orang yang beriman, perhatikan ini kepada orang beriman. Artinya apa? Kedustaan, kebohongan itu masih bisa menghinggapi orang yang beriman. Hati-hati, Bu. Maka tadi saya katakan dari 4 sifat ini, mana yang paling bahaya? Yang nomor 4 ini. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak ada, yang tidak kamu kerjakan, enggak fakta? Kenapa? Kaburo maqtan, sungguh besar. Kaburo itu diambil dari kata kabir, ya, besar. Kemurkaan, kebencian di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun. Engkau mengatakan sesuatu yang tidak ada. Nah, ini paling bahaya karena ini kita anggap sepele gitu ya. Misalkan janjian sama temennya, mau pengajian umpamanya gitu ya. Nah, ditelepon sama temennya, udah sampai mana gitu ya. Biasanya padahal lagi masih di kamar nih, lagi pasang-pasang jilbab gitu ibu-ibu ya.
Iya, udah OTW. Gitu. Gitu. Udah OTW. Maaf ya. Maaf ya. Iya nih udah OTW, padahal masih di kamar lagi pasang jilbab gitu. Nah, itu tuh hati-hati tuh. Kenapa kita gampang? Karena kita anggap bentar lagi juga jalan kok gitu. Padahal besar di sisi Allah itu. Besar ibu-ibu. Ya kan? Nah, kenapa begitu? Kenapa besar? Maksudnya kenapa kok Allah katakan kabura maqtan indallahi taqulu ma la taf'alun? Karena begini ibu. Nih ya. Ini luar biasa ya. Ini orang namanya Leon Festinger. Ya, tahun 1957 dia membuat satu penelitian ya, dikenal dengan istilah cognitive dissonance theory. Ini masih dipakai sampai hari ini. Sampai sekarang masih dipakai. Apa itu cognitive dissonance theory itu? Itu sederhananya begini, ketika kita berdusta ya, atau terjadi inkonsistensi, itu otak kita tuh sakit. Jadi ketika seseorang berdusta, ya jadi nih, state that there is a tendency for individual to seek consistency among their cognition, opinions, and belief. Jadi begini, kalau terjadi inkonsistensi maka dissonance ya. Jadi begini Ibu. Ketika seseorang berdusta, kecil maupun besar, pokoknya dusta aja, itu sebetulnya otaknya tahu bahwa tidak begitu, sehingga otaknya menerima dua informasi yang berbeda secara bersamaan. Nah, itu namanya cognitive dissonance. Terjadi ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itu artinya fisiknya akan kewalahan. Terjadi kemudian berbagai emosi yang harus dikeluarkan oleh bagian otak untuk menghandle apa yang sedang terjadi itu. Cognitive dissonance. Misalkan, orang janjian misalkan. Ini makanya saya betul-betul hati-hati banget nih kalau ditanya orang misalkan janjian di satu tempat misalkan. Saya selalu berusaha untuk datang lebih cepat daripada waktunya. Kenapa? Karena kalau nanti saya terlambat ditanya orang, Ustadz tadi macet ya? Nah, awas nih. Kalau saya sampai bilang iya macet, padahal enggak, itu terjadi cognitive dissonance di sini. Itu akan berat dampaknya untuk otak kita. Frontal lobe kita nih bagian depan ini akan lelah menerima informasi yang bertentangan secara bersamaan, capek dia. Ya, karena yang mana yang benar nih? Macet atau enggak? Gitu kan? Macet atau enggak? Gitu. Tadi seperti OTW nih, OTW. Padahal masih di kamar gitu ya, masih lagi. Nah, otak kan loh, ini kan enggak OTW, ini kan enggak on the way, masih di kamar gitu ya. Nah, itu capek, frontal lobe-nya capek. Nah, kemudian frontal lobe tadi mengabarkan kepada limbic system ya di tengah itu untuk menghasilkan hormon hormon untuk ya meredakan stres ya ke seluruh tubuh. Namanya kortisol. Hormon kortisol inilah nanti yang memaksa tubuh kita dalam mode atau melakukan fight, flight, or freeze response system. Nah, ini nih bahaya nih kalau sudah sampai ke tahap ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Akan terjadi namanya, ini saya ambil gambarnya ya, saya tampilkan gambarnya lah ini. Nah, ini stress response system. Jadi stres itu awal sekali ya dilakukan karena terjadinya cognitive dissonance. Tadi kortisol tadi dari hipotalamus pituitari itu kelenjar-kelenjar dalam tubuh kita kemudian menghasilkan kortisol ya. Kortisol tugasnya adalah glucocorticoids. Glucocorticoids itu sederhananya semua protein yang masuk ke dalam tubuh kita diambil diolah menjadi gula. Kenapa? Karena gula itu penting untuk energi. Nah, maka yang akan bertugas nanti hormon namanya insulin yang dihasilkan oleh kelenjar namanya pankreas. Akhirnya insulin harus keluar terus karena kebanyakan glucocorticoids. Asalnya glucocorticoid dari kortisol, asalnya kortisol dari terjadinya cognitive dissonance. Ibu-ibu, maka itu nggak sederhana ketika seseorang berbicara counterfaktual yang tidak ada atau yang tidak benar. Nggak sederhana, walaupun kita anggap kecil, tapi tubuh kita nggak bisa dusta, nggak bisa bohong.
Dia satu aja informasinya. Kalau macet, macet. Kalau nggak macet. Itu enak. Tapi kalau bilang begini ternyata nggak ada. Ini kita tahu, otak kita tahu dia. Nah, di situ dia mengalami semacam korslet gitu ya. Kayak kabel cek gitu ya. Nah, akhirnya kortisol berlebihan, nah akhirnya bekerjalah glukokortikoid itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini berat, bahaya. Glukokortikoid bukan hanya terjadinya diabetes tipe 1 tipe 2, tapi karena protein tadi yang harusnya menjadi asam amino ya untuk kekebalan tubuh jadi nggak ada lagi. Akhirnya tubuhnya nanti tidak kuat, di mana organ tubuh yang tidak kuat, umpamanya di ginjal, atau umpamanya di paru-paru, atau umpamanya di usus, disitulah terjadinya serangan. Ujung-ujungnya namanya kita kenal dengan istilah kanker. Kanker itu kan sel yang bertabrakan ya. Jadi sel itu ada tutupnya, namanya telomeres ya. Kalau telomeres ini terbuka seperti botol tidak ada tutupnya, acak-acakan isinya tuh. Acak-acakan itulah yang kemudian menjadi kanker, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ujung-ujungnya tuh ke sana. Ujung-ujungnya ke sana. Nah, jadi betul stres yang lain itu ada juga, sama juga akan mengeluarkan mekanisme kortisol juga. Misalkan kita misalkan rumah kita kebakaran, nauzubillah, ini contoh saja misalkan ya. Atau terjadi musibah, itu stres juga, betul. Tapi kebohongan seperti ini, ya kebohongan itu adalah satu stressful event yang sayang kalau kita lakukan, sayang. Kalau terjadi umpamanya tadi seperti contoh, rumah kebakaran, wah itu wajar kalau kita stres. Wajar, kortisol mengalir ke dalam tubuh kita, wajar. Namanya juga sesuatu yang amat berat kita terima. Tapi kalau ini nih ibaratnya kita punya duit banyak ya, kita punya duit banyak. Nggak banyak sih, umpamanya kita punya duit 1 juta umpamanya. Terus kita hambur-hamburkan di jalan itu, kita buang aja sana, buang sini. Begitu kita butuh duit, kita nggak punya lagi. Nah itu kira-kira begini, kortisol itu memang ada, Allah siapkan untuk peristiwa-peristiwa yang besar yang terjadi kepada kita supaya kita bisa meresponnya dengan baik gitu. Nah, tapi kalau kita buang dengan berdusta tadi, sayang, ibu-ibu. Akhirnya tubuh kita kecapean duluan dia, akhirnya dia rusak duluan. Ketika kita terkena musibah yang berat, nggak sanggup, nggak kuat. Kenapa? Sudah habis tadi kekuatan organ tubuh tadi, digrogoti kortisol tadi lewat dusta yang dilakukan sebelumnya. Gitu, ibu-ibu. Ini bahaya sekali. Maka tadi kalimat Allah, kabura maqtan, besar di sisi Allah itu. Dampaknya itu kita berdusta itu besar. Dan itu kepada orang beriman loh, Allah ingatkan itu. Nah, jadi orang beriman tapi bohong itu sangat bisa, ya dusta, kecil maupun besar. Udahlah jujur aja gitu kita nih. Ya memang kita manusia kok, kalau terlambat ya emang kenapa? Mohon maaf saya terlambat. Saya bangun kesiangan, nah, itu aja. Enak malah, mohon maaf saya tidak bisa, saya nggak tahu ini ilmu ini, saya belum belajar, udah gitu aja. Sekarang saya kalau ditanya orang, kalau saya nggak tahu, saya bilang aja, maaf saya nggak tahu. Silahkan ibu bertanya atau bapak bertanya kepada orang yang lebih kafa'ah gitu, dan lain sebagainya. Enak hidup kita, jadi kita juga bisa menyimpan kortisol nanti untuk sesuatu yang emang amat kita butuhkan. Nah, jadi inilah 4 sifat ya yang dimiliki iblis yang sangat berbahaya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kesemuanya itu akan membawa kita terkunci dari rahmat Allah. Tadi doa yang kita panjatkan, yang kita minta itu bukan tidak dikabul oleh Allah. Allah Maha baik gitu ya. Tapi salah satunya karena kita masih menutup diri kita lewat sifat-sifat yang diajarkan justru oleh iblis, makhluk yang memang sudah terlaknat di dunia dan di akhirat. Saya ulangi dari awal, yang pertama takabur, yang kedua adalah victim mentality, yang ketiga adalah dendam, dan yang keempat adalah dusta. Ibu-ibu yang wallahu a'lam bishawab, saya pikir ini saja. Silakan saya kembalikan kepada Bu Fitri tadi yang membuka acara. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah Pak Ustadz atas paparannya yang sangat lengkap ya. Insya Allah kita bisa mengamalkannya. Silahkan Uti-Uti kalau ada pertanyaan. Teh Dian biasanya duluan. Atau Mbak Hani ya, Mbak Hani? Ya, boleh ya. Ya. Silakan Mbak Hani. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya, ada yang
di sifat iblis yang ketiga tentang dendam. Ya. Tadi kan Pak Ustadz mengatakan kita harus bisa mencabut dendam itu kan ya, supaya kita bisa masuk surga. Ada modal untuk kita masuk surga. Ya. Nah, tadi Pak Ustadz juga menyampaikan kita harus menginventarisir dendam kita, kemudian kita cabut kan. Nah, saya minta tolong caranya seperti apa tuh Pak Ustadz, supaya secara itu kita bisa, emosinya bisa sudah forgive, walaupun kita masih ingat tapi secara emosi sudah nggak ada. Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Hani, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau biasanya ini saya cerita sedikit, kalau jamaah umroh itu saya bawa jamaah umroh, pasti saya bilang gini, sebelum masuk Mekah nih, ya misalkan dari Madinah dulu atau mungkin dari langsung Jeddah gitu, saya bilang, Bu, ibu-ibu, bapak sekalian, nanti sampai Mekah, jangan dulu doain diri kita. Loh kok gitu Ustaz? Doain dulu orang. Wabil khusus orang yang masih ada tersimpan di dalam hati kita dendam kepada dia. Loh, kok gitu? Nah, ini adalah amal yang dilakukan Nabi Ibrahim. Coba kita buka Quran surat kedua ayat 126. Nah, silakan dibacakan terjemahnya, Bu. Quran surat Al-Baqarah 126. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ya, sebentar Bu Hani. Jadi sampai situ, perhatikan doa Nabi Ibrahim, beliau minta diberikan keamanan, buah-buahan, segala macam makanan yang lengkap kepada penduduk Mekah ini, tapi cuma buat orang beriman saja. Doanya Nabi Ibrahim. Jadi itu doa yang maunya beliau kan. Beliau nggak mau kepada orang yang nggak beriman, nggak mau beliau. Karena beliau pengennya itu cuma orang beriman saja. Lihat bagaimana Allah menginterupsi doa beliau. Silahkan kalimat lanjutnya, Bu. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sadaqallahul. Iya, jadi ayat itu sebetulnya menjelaskan interupsi doa Nabi Ibrahim oleh Allah. Orang beriman juga saya kasih juga, walaupun itu hanya sementara. Jadi kamu berdoanya jangan begitu, kira-kira begitu ya. Jadi perhatikan bagaimana Allah menginterupsi doa Nabi Ibrahim yang cuma pengennya kepada orang beriman saja, ibu-ibu. Nah, jadi kita ambil pelajaran itu dari Nabi Ibrahim. Doa itu jangan hanya kepada orang yang kita mau saja, kepada kita, cucu kita, anak kita, pokoknya gitu ya. Orang-orang yang baik sama kita, jangan. Tapi juga kepada orang yang mungkin tidak baik sama kita, dendam tadi itu. Inilah yang akan membuat kita berada di kuadran yang berbeda dari kehidupan kita. Maaf, ini salah saya. Saya ulang ya. Ini sebetulnya sudah saya siapkan, tapi saya khawatir waktunya nggak cukup, karena Bu Hani tanya, ini saya sampaikan. Jadi, sebetulnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari pelajaran doa ini, atau dari doa tertutup ini, ada 4 kuadran pola kehidupan manusia dengan manusia. Tinggal kita pilih yang mana. Nah, kalau ini ya, di kuadran yang 2 kiri, kalau di layar saya kiri ya, take and give, gitu, itu rentan mengikuti iblis. Tapi kalau sudah di kuadran kanan, give and receive, atau give and give, maka secure dari iblis. Nah, contoh take and take. Orang ini maunya ngambil aja, minta dimengerti, minta dianu, minta dihormati, minta dihargai. Pokoknya dia taking aja. Jadi orang tuh takers, ya, takers. Nah, itu rentan masuk kepada sifat iblis tadi. Itu tarikan badaniyah, tuh keinginannya itu ya. Nah, atau lebih agak maju sedikit, tapi masih di kuadran yang sama, take and give. Kalau kamu baik sama saya baik sama kamu. Kalau kamu memberikan saya penghormatan, saya akan hormati kamu. Kalau kamu berlaku adil kepada saya akan berlaku adil kepada kamu. Pokoknya taking dulu, saya dapat apa? Saya akan beri itu kepada kamu. Nah, ini juga rentan diikuti oleh iblis. Atau ikut iblis. Nah, yang dicontohkan Nabi Adam dengan tidak pernah menyebut iblis, gitu ya. Dicontohkan Nabi Ibrahim, itu adalah giving. Nah, boleh kita give and receive itu kita memberi maaf, memberi ampun, memberi tadi dendam juga tadi melepas, terus receive.
Tapi tidak taking, tidak receive. Kalau kamu mau kasih, sudah. Enggak juga nggak apa-apa kok, gitu ya. Dan give and give, itulah yang diajarkan tadi. Nah, caranya bagaimana, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bu Hani? Tentu saja harus latihan. Nah, secara daily, latihan. Tadi seperti yang saya contohkan tadi, inventaris. Nah, kemudian biasanya kalau saya ya, itu saya ajarin jamaah tuh merem aja. Langsung kerasa kok itu yang masih ada di dalam hati itu pasti dia langsung keluar. Oh si Anu, tulis namanya, ini latihan, tulis namanya, atau kalau ingat namanya, ingat wajahnya, bayangkan dan doakan yang terbaik untuk dia, sebagaimana yang kita pengen untuk kita, seperti Nabi Ibrahim tadi. Dengan sendirinya ketika kita mendoakan itu, dia mulai lepas tuh, lepas. Sekali lagi nanti langsung muncul rasa takut gini. Tapi dia enak banget, dia kan belum membayar kezaliman. Kata Allah tadi nggak ada urusan, itu urusan saya. Umati'uhu qalilan, suma'aturuhu ila azabin nari wa bi'sal masir, kata Allah gitu. Nanti orang kafir itu saya beri juga, tapi kamu jangan berdoa begitu, jangan cuma kepada orang beriman gitu. Jangan cuma kepada yang kamu mau. Nah, gitu. Nah, urusan dia kepada saya. Nah, jadi kalau bisa daily atau mungkin mingguan, kita doakan dia, Bu Hani, doakan dia tuh. Wajahnya, doakan yang terbaik. Misalkan kita pengen punya cucu hafal Quran, kita doain dia, ya Allah, mudah-mudahan Pak ini hafal Quran. Dan jangan diceritakan dalam keheningan, itu kan saya bilang kepada ibu-ibu atau bapak jamaah umroh tuh, di tempat yang paling mulia di seluruh muka bumi, ketika kita mengunjunginya, kita justru bukan mendoakan diri sendiri dulu, doakan orang yang paling menyakiti kita. Dengan harapan Allah berikan cintanya sebagaimana Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Allah berikan cintanya kepada kita sebagaimana Allah berikan kepada Nabi Adam. Yang itu luar biasa. Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi doain. Doain yang terbaik buat dia. Demikian Bu Hani. Ya, terima kasih. Syukur Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Saya boleh bertanya Pak Ustadz? Silakan Bu. Assalamualaikum. Saya malah pernah mendengar ya Pak Ustadz di satu kajian bahwa kita nggak boleh mendoakan orang yang tidak seiman apa orang kafir. Itu gimana Pak Ustadz? Kalau mendengar penjelasan Pak Ustadz barusan, kita kan siapa tahu orang yang kita benci itu tidak seiman dengan kita. Itu gimana? Betul. Jadi kita buka sekarang. Jadi kajian yang Ibu dengar itu kemungkinan besar ya merujuk kepada surat Al-Mumtahanah, ya, surat ke berapa tuh? Surat ke-8 surat ke-60 ya. 58 ya, 60, surat ke-60. Ayat ke-4. Ya, ayat ke-4. Ya. Nah, kalimatnya begini, saya bacakan aja langsung ya. Atau boleh dibacakan terjemahnya dulu, Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami terlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu. Namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Nah, terima kasih Bu Femi. Jadi, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ah. Sudah ada suri teladan yang baik bagi kalian semua di diri Ibrahim, kecuali ya tadi ya, illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfirulaka Allah. Jadi saya akan mintakan ampun kepada Allah untuk kamu, untuk Bapak. Jadi yang dimaksud di situ, kita mendoakan orang-orang yang kafir itu
menggunakan atau istilahnya menggunakan privilege yang Allah berikan kepada kita untuk minta ampunan kepada dia, tapi dia tidak berubah kekafirannya, gitu. Nah, maksudnya di sini, maksudnya begini, Ibu-ibu, kalau orang ini kita doakan untuk bertauhid, nah itu bagus. Kalau Nabi Ibrahim tadi tidak demikian. Nabi Ibrahim mengatakan, saya akan doakan supaya Allah ampuni kamu, ampuni bapak, gitu ya. Nah, bapaknya sudah meninggal, bapaknya sudah itu. Tidak boleh. Itu yang maksudnya tidak boleh mendoakan seperti itu. Tapi kalau misalkan orang kafir, kita doakan dia supaya masuk dapat hidayah, tentu saja boleh. Kan itu yang terbaik. Jadi misalkan dalam kasus ini, kalau orang itu menzalimi kita ada perasaan dendam kepada dia, misalkan dia orang kafir, doakan dia dapat hidayah. Dapat hidayah. Nah, itu boleh. Tapi mendoakan kesembuhan, Pak Ustadz. Sembuhan boleh. Boleh. Iya, asal jangan tadi apalagi yang sudah wafat, misalkan orang kafir yang sudah wafat, kita masih mintakan diampuni dia, ya nggak bisa. Itu yang tidak boleh, maksudnya demikian. Gitu. Tapi kalau yang masih hidup, doakan dia Islam, tentu saja dapat hidayah. Demikian, Bu. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih. Allah. Silakan, Uti pertanyaannya lagi, silakan. Oh, kalau dari saya, Pak Ustadz mau tanya, Pak Ustadz. Silakan, Bu Fitri. Itu ada yang. Oh, itu Pak Ustadz, kalau kebaikan tuh gimana ya Pak Ustadz maksudnya? Kalau di apa, Bu? Maaf tadi putus-putus. Oh, kebohong atau kita berbohong untuk kebaikan. Nah, ini dia menarik nih. Jadi sebenarnya nggak ada itu yang namanya berbohong demi kebaikan itu kan bisa-bisanya kita aja tuh. Tapi ada kebohongan yang dibolehkan. Nah, ini tadi lupa saya sampaikan. Apa kebohongan yang dibolehkan? Pertama, ketika perang, kebohongan yang dilakukan di saat perang itu dibolehkan, bahkan dianjurkan lewat hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa perang itu adalah tipu daya. Jadi harus nipu kita di perang itu, nggak boleh jujur-jujuran. Pokoknya pasukan tinggal sedikit kita bilang, pasukan saya tinggal dikit, ya nggak boleh. Harus kita bilang bahwa masih ada banyak gitu ya. Nah, di dalam kondisi perang itu dibolehkan. Yang kedua, kebohongan itu dibolehkan ketika kita menyelamatkan jiwa manusia. Jadi menyelamatkan jiwa manusia itu lebih tinggi daripada tadi kebohongan, sehingga tidak cognitive dissonance kita karena kita punya reason yang sangat tinggi. Jadi misalkan ada orang yang tidak bersalah di zalimi misalkan, kita tahu dia ada di mana, terus kita bilang oh saya nggak tahu, nggak apa-apa, itu boleh. Termasuk di dalamnya ketika kita menyelamatkan jiwa ini maksudnya adalah menyelamatkan satu hubungan persaudaraan ya di antara dua anak manusia. Misalkan misalkan umpama ya Bu Fitri dengan Bu Hani misalkan berantem misalkan. Saya kenal, saya bilang sama Bu Hani, Bu, itu Bu Fitri pengen ketemu, padahal enggak gitu. Itu boleh. Sebaliknya saya datang ke Bu Fitri bilang, Bu, itu Bu Hani pengen ketemu, pengen minta maaf, padahal enggak, boleh. Itu diperbolehkan dalam rangka menyelamatkan tadi, termasuk menyelamatkan jiwa maksudnya ya, dari cabang tadi dua. Jadi dua yang dibolehkan, perang dan menyelamatkan jiwa. Termasuk di dalamnya tadi menyelamatkan satu hubungan yang satu hubungan persaudaraan atau hubungan rahim. Apalagi adik kakak. Nah, adik kakak tuh penting sekali tuh kalau udah berantem adik sama kakak. Nah, kita orang tengahnya itu bisa melakukan yang seperti itu, nggak masalah kalau itu dilakukan. Demikian kira-kira Bu. Nah selebihnya tuh nggak ada, kebohongan untuk kebaikan tuh nggak ada. Gitu. Demikian Bu. Iya, terima kasih. Ibu Nunung itu. Iya. Ada yang resen? Ibu Nunung. Ibu Nunung silakan. Ibu Nunung silakan aja Bu Nunung tanya. Iya, Mbak Nunung silakan, teman aku itu. Masih di mute kayaknya Bu. Oh, masih. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang kepijit, mohon maaf ya. Ya terima kasih, ini saya temannya Mbak Fitri dari teman haji ya. Saya tidak, insya Allah tidak akan bertanya. Saya hanya ingin mensyukuri nikmat atas ilmu pagi ini. Hari ini ingin berbagi kebaikan dari Allah, katanya dianjurkan gitu. Ustaz, jadi saya alhamdulillah hari ini mendapat ilmu yang sangat tinggi nilainya. Syukron kepada Ustaz dan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Salsabila. Qadarullah saya pagi ini mendapat masalah, ya mungkin masalah ibu-ibu biasa, rasanya berat sekali, ingat gitu. Masalahnya sih hanya masalah kodimah ya, masalah pembantu. Oh ya mohon maaf saya nggak dibuka kameranya karena saya sambil di dapur juga gitu. Jadi masalah kodimah cuma rasanya berat. Tadi saya rasanya mau ya udah dia minta pulang dan saya hitung-hitungan aja gitu. Ternyata setelah persis begitu itu buka dan Ustadz menyampaikan bahwa kita balas dengan kebaikan. Masya Allah ya. Oh iya, ya udah saya nggak akan hitung-hitungan dengan dia. Saya malah harus bekalan dia karena dia juga musafir. Ternyata dari segini dia musafir dan dia janda, dia punya anak yatim. Jadi saya insya Allah balas dengan kebaikan. Gitu. Nggak apa-apa. Perkara dia ke saya bagaimana. Jadi masalahnya mungkin saya buka dia ngerokok dan nggak puguh waktunya, baru mulai kerja jam 6, jam 5 sampai jam 6 dia ngerokok itu. Aduh ya Allah, aku berada di keluarga kami itu enggak ya, begitu. Jadi rasanya mohon maaf jadi curhat, jadi rasanya berat, tapi alhamdulillah dengan saya ikut gabung di ini di Salsabila, jadi mendapat cahaya. Semoga saya khususnya bisa mengamalkan segala ilmunya hingga akhir hayat, dan semoga ibu-ibu demi ibu-ibu sini juga syukron jazakumullah katsiran kepada Ustaz dan kepada ibu-ibu soleha di sini. Semoga semua ilmunya barokah untuk kita semua. Amin. Itu saja. Terima kasih. Jazakumullah katsiran. Iya. Baik. Hanupis, Bu Nunung, ya. Hanupis itu singkatan dari Hatur nuhun pisan. Nah, kemudian Mau tanya boleh Ustaz ya? Ya silakan Bu. Boleh. Ya, saya cuma mau nanya ini, apakah di golongan mana kalau orang yang susah banget untuk bisa menghafal Al-Quran gitu. Apa memang harus kita bersihkan sebersih-bersihnya atau jadi ada kadang-kadang saya bilang ini kenapa ya agak susah atau apa yang menyebabkan, tapi kita udah kayaknya niatan juga gitu, cuman kadang-kadang sering lupa gitu, atau bagaimana ada sistem apa yang bisa sebenarnya gimana satu cara gitu yang bisa kita juga karena ini harus bersihkan dulu diri seperti gitu atau bagaimana Ustaz, gitu aja. Iya, terima kasih Bu Dian. Jadi memang Al-Quran itu sesuatu yang spesial ya. Jadi betul sekali ada kalau kita mengintrospeksi diri, wah saya harus bersihin diri, itu bagus. Dan apa maksudnya? Tapi jangan jadi rendah diri. Oh saya berarti nggak layak nih. Jangan. Itu justru memacu kita. Jadi boleh jadi ada beberapa hal. Yang pertama, tadi ada hal yang harus kita bersihkan. Yang kedua, boleh jadi tuh, jadi gini Bu, dalam pengalaman saya ngafal Quran itu, awal-awal tuh kita sulit gitu masuknya itu. Tapi ketika kita terus gitu mau drill terus nanti berikutnya tuh gampang. Jadi kompensasi pembayaran berikutnya itu jadinya masuknya lebih gampang gitu. Nah, sebaliknya ada orang mungkin dalam pengalaman saya gampang gitu ngafal, tahu-tahu nanti pas berikutnya ketemu sulit, itu dia malah jadi mandek di situ bisa gitu. Nah jadi pengalaman saya begitu. Jadi ketika ngafal juz 5 misalkan, juz 5 itu susah, surat An-Nisa itu ya, karena dia kasroh tanwin semua rata-rata, cuma 3 ayat yang enggak. Nah itu kebolak-balik gitu, itu sulit banget sampai aduh gimana ngafalinnya. Susah gitu, tapi setelah itu lewat, wah berikutnya gampang tuh. Jadi ada kompensasinya gitu, nanti dibayar tapi belakangan kompensasinya. Berarti mungkin kita termasuk orang yang seperti itu. Nah, jadi kita jalanin dulu aja, terus aja jangan berhenti sambil
introspeksi oke, benar boleh itu, tapi jangan sampai kita jadi rendah diri gitu. Itu boleh jadi kita adalah tipe orang yang begitu. Jadi ngafalnya mungkin di awal tuh susah gitu, tapi setelahnya gampangnya tuh luar biasa, sampai saya pernah menghafal tuh setengah juz 1 hari, ibu-ibu. Masya Allah. Iya, itu juga karena tadi sebelumnya sudah susah. Nah, jadi begitu berikutnya tuh jadi gampang. Jadi nggak ada yang lewat kok, oleh Allah dibayar semuanya. Kalau saya suka kebalik, Ustaz. Waktu itu saya masih bisa gitu. Karena kadang-kadang karena ketemu susah kok nggak diulang-ulang gitu. Kadang apa karena faktor usia gitu kan. Jadi waktu dulu alhamdulillah ya udah bisa sampai ini. Tapi begitu ini kok sekarang kadang-kadang agak mandek-mandek gitu. Apa mungkin faktor usia gitu. Jadinya agak-agak minder wardah gitu, Ustaz. Enggak sih, kalau faktor usia sih enggak. Kalau ibu buka internet, kalau ketik di situ nenek hafal Quran. Iya sih. Ada usia 72 tahun hafal Quran. Beliau bukan ngafal dari kecil, bukan. Begitu pensiun usia 65 baru ngafal Quran. Umur 72 hafal 30 juz di Wonosobo tuh. Ya, itu dan bukan dari kecil itu pinter baca Quran sampai enggak. Belajar dulu tahsin itu dari awal gitu. Ya, tapi cuma karena memang beliau mau saja. Gitu. Jadi insya Allah bisa. Nggak ada faktor usia, nggak ada. Insya Allah bisa. Iya. Terima kasih, Ustaz. Ya. Ustaz mau bertanya sedikit boleh? Boleh, Bu, silakan. Sebenarnya bukan bertanya, mau mereview yang tadi kebohongan yang dibolehkan, yaitu saat perang, saat mendamaikan orang dan menyelamatkan jiwa yang dizolimi, betul ya Ustaz ya? Betul, ya betul. Saya dalam suatu majelis taklim pernah dikatakan juga bahwa pujian atas suami istri untuk menyenangkan hati dalam menjaga keharmonisan rumah tangga boleh. Misalnya kita masak keasinan, suaminya bilang, oh enak, itu boleh, Ustaz. Kayak begitu. Iya, itu sebetulnya masuk kategori kategori menyelamatkan satu hubungan, satu rahim gitu. Jadi itu sebetulnya pas menyelamatkan, misalkan istrinya baperan, misalkan kalau nggak digituin nanti dia misalkan gitu ya, pergi dari rumah misalkan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau biasa artinya nggak apa-apa gitu, kita bilang misalkan agak kebanyakan garamnya nggak apa-apa juga gitu, kalau memang. Jadi tergantung kondisi lah gitu, tapi memang maksudnya adalah untuk menyelamatkan satu hubungan ya, satu jiwa tadi. Baik Ustaz, syukran. Jazakallah khair. Iya, amin. Ada waktu ya. Silahkan. Ada lagi di chat nggak, Mbak Hani? Aku nggak kelihatan. Oh, sampai sekarang belum ada pertanyaan. Mungkin dari ibu-ibu tamu yang baru gabung, misalnya ada. Itu ada Uni. Mbak Ani, aku boleh nanya nggak sedikit aja? Boleh, banyak juga nggak apa-apa, Mbak Dida. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Maaf ya nggak liatin video. Iya, silakan Bu. Ya, Pak Ustadz, aku mau tanya, kalau ke anak-anak gimana? Kan kita tuh sering tuh ke ibu-ibu suka kepaksa bohong sama anak-anak biar anaknya tuh nggak, misalnya nggak, dia ingin sesuatu tapi habis itu kita bilang sebenarnya kita nggak izin dia pergi, misalnya, tapi terpaksa gitu. Nah itu gimana Pak Ustadz ke anak-anak? Terima kasih, syukron. Iya, terima kasih. Jadi Ibu Ratu ya, Ibu-ibu kalau masih ingat di pertemuan lalu kita pernah membahas bagaimana Nabi Yakub ya itu jujur kepada anaknya Nabi Yusuf. Masih ingat Ibu ya? Mimpi yang Nabi Yusuf mimpi. Iya, Nabi Yusuf mimpi. Kemudian oleh Nabi Yakub dijelasin, kamu jangan cerita surat Yusuf surat 12 ayat ke-5 itu ya. La taqusru yaka ala ikhwatika fayakidulaka kaida. Jangan ceritakan mimpimu kepada abang-abangmu, nanti mereka akan membunuh kamu. Nah, kalau kita pakai logika Indonesia, nggak ketemu tuh logikanya. Masa anak kecil diceritain bakal dibunuh abang-abangnya gitu kan. Tapi ternyata jujur sama anak itu dampaknya luar biasa. Anak itu akan jadi orang yang genuine dan tidak jadi seperti bola dia, bola bekal maksud saya. Bola bekal itu kalau dilempar kemana aja dia bouncing back. Gitu. Tapi kalau anak itu dibiasain, ditutupin, biar nggak itu, dia akan jadi
kayak gelas kristal, gampang pecah, jatuh dikit pecah gitu ya. Atau menjadi besi gitu. Besi itu susah banget, harus dipanasin, bakar dulu baru dia bisa bengkok gitu. Nah, jadi gitu juga kita kepada anak. Contoh, kita mau melarang dia pergi ke suatu tempat. Bilang aja kenapa. Bilang aja. Kalau kamu pergi, ibu khawatir karena temenmu yang waktu itu datang itu ibu melihat dia tuh nggak simpatik. Ibu khawatir kamu akan ikut seperti dia. Oh enggak kok bu, begini gitu. Oke, tapi kamu tahu kan alasan ibu, misalkan gitu. Ya, kalau kamu cuma karena itu. Nah, atau misalkan nggak punya uang, bilang aja, ibu nggak punya uang. Ibu mau bilang apa artinya? Ibu mau kasih kamu tapi uangnya pakai buat ini. Jadi ibu merasa nggak enak, gitu aja, jujur aja. Itu akan membuat anak itu mengerti bahwa hidup ini tidak harus selalu diturutin, gitu. Tidak harus selalu enak hidup ini, gitu. Membuat anak justru lebih kuat. Jadi jujur itu jauh lebih baik. Jujur itu jauh lebih baik. Demikian kira-kira, Bu. Syukran Pak Ustadz. Ya, iya. Ya, maaf ini ada cucu saya ganggu, aduh. Punten. Nggak pakai video ya. Gimana Mbak Kemala? Apa udah masih ada pertanyaan atau gimana Mbak Kemala? Tadi diambil. Iya. Kemala masih ada ya? Maaf. Ini maaf ya Ustadz, saya lagi trouble jadi tuker-tuker antara handphone sama video. Nggak apa-apa, masih sabar. Baik Ustadz, kalau memang sudah tidak ada jelang zuhur, Ustadz mungkin menutup dengan doa untuk kita semuanya. Baik, terutama untuk ini Ustaz, menghilangkan 4 sifat iblis ini Ustaz. Iya betul. Insya Allah. Baik, terima kasih Ibu, Bu Kemala, Bu Fitri, dan Ibu semua yang dirahmati Allah. Mari kita dengan berdoa bersama ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama ala nafsik. Falakal hamdu ya Allah hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawil 'alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, berikanlah kami keberkahan dalam ilmu, keberkahan dalam amal kami. Berikanlah kepada kami kemudahan sakaratul maut. Berikanlah rahmat kepada kami setelah sakaratul maut atau saat sakaratul maut. Ampunilah kami setelah sakaratul maut, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi masa kecil kami hingga masa dewasa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah dari sisi Engkau bagi kami semua pasangan hidup kami serta anak keturunan kami yang menyejukkan mati, ya Allah, dan mampukanlah kami memimpin mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma anta rabbina la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, kami ikrarkan bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang mencipta kami ini adalah milik-Mu ya Allah, properti-Mu ya Allah. Kami adukan kepada Engkau bahwa nikmat karunia-Mu turun kepada kami, tapi kami tahu seraya bersamaan maksiat dan kemungkaran kami naik kepada Engkau, tapi justru Engkau tetap menurunkan nikmat dan karunia-Mu kepada kami. Maka ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami lagi, ampunilah kami lagi, ampunilah kami lagi, karena tidak ada yang mampu mengampuni semua itu kecuali hanya Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.